Halo teman-teman Smart Money Cuan, selamat datang di channel Smart Money Cuan. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari salah satu member di grup yang menanyakan tentang cara membedakan minor dan juga mayor inducement. Jadi terdapat dua sudut pandang ya tentang inducement, dan nggak ada yang salah, setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Ada yang menggunakan minor inducement dan ada yang menggunakan major inducement. Nah, minor inducement itu seperti apa sih? Minor inducement itu kurang lebih seperti ini. Jadi misal di sini ada pergerakan pullback bullish. Nah, misal seperti ini, terus harga mengambil pullback yang sini, berarti kan ini sudah menjadi inducement ya. Dia mengambil pullback, terus dia turun lagi, dia naik lagi, kembali naik. Nah, di sini kan bikin pullback ya. Ini bikin pullback, terus dia break. Nah, ketika harga seperti ini berarti kan di sini adalah inducement ya. Di sini inducement. Kita tandai dulu inducement. Lalu di sini karena dia terbreak, nah beberapa analis teknikal melihat bahwa di sini tuh menjadi inducementnya. Ada yang melihat di sini inducementnya. Jadi ini adalah sudut pandang minor inducement. Ketika dia melihat di sini adalah inducement, nah ini adalah minor inducement. Jadi ketika di sini ada inducement, di sini sudah disebut dengan break of structure. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi di sini higher high, higher low, dan nah ini ya. High, low, dan di sini berpeluang menjadi higher high-nya. Nah, ini adalah minor inducement. Kita tandai dulu ya. Nah, karena dia pullback ini terjadi sebelum garis bos ini. Jadi disebut minor inducement. Apabila harga turun, nah ini akan menjadi valid higher high-nya. Nah, di sini akan menjadi higher high-nya. Ada yang menggunakan sudut pandang seperti ini. Nah, ini nggak salah. Setiap orang kan punya sudut pandang yang beda-beda. Nah, kalau major inducement itu seperti apa sih? Major inducement bedanya adalah, nah misal pergerakannya seperti ini ya. Di sini adalah inducement-nya. Di sini dia telah berhasil break. Nah, telah berhasil break. Nah, ini belum menjadi break of structure karena dia belum punya pullback setelah garis ini. Jadi harus ada dulu pullback yang seperti ini. Bentar. Dia akan naik, terus turun, naik lagi. Nah, jadi pullback yang di atas atau setelah dari garis break ini, break high-nya ini ya, garis biru ini. Nah, seperti ini, maka inducement-nya itu di sini. Nah, ini major inducement. Maka ada yang menggunakan inducement di sini. Nah, untuk saya pribadi menggunakan yang major inducement, tapi ada juga analis teknikal yang menggunakan minor inducement. Nggak ada yang salah ya. Jadi setiap orang punya sudut pandang masing-masing. Jadi ketika harga terbreak baru menjadi inducement-nya. Seperti itu. Jadi ada yang major dan juga minor. Nah, gitu. Di sini paham ya bedanya. Bagaimana pola major dan minor inducement. Jadi kalau minor inducement itu ada di dalam internal dari breaknya ini. Kalau major dia harus keluar dulu, bikin pullback baru ini adalah inducement-nya. Nah, setiap orang bisa pakai yang ini atau yang ini terserah. Tapi kalau saya pakai yang major inducement. Nah, sebagai contoh adalah di ini. Kita pakai chartnya dari CoinWave ya. Nah, di sini kan ada break dari pullback ya. Ini adalah inducement-nya. Kita anggap ini inducement-nya. Ini adalah higher high dan dia sudah terbreak. Nah, terbreak. Kalau buat yang menganut minor inducement, maka di sini itu adalah inducement-nya. Nah, level ini adalah inducement-nya. Di sini kan ada pullback. Ini kan pullback ya, teman-teman. Set turun dan juga naik. Nah, ini kan ada pullback. Maka ini bisa menjadi inducement-nya buat penganut
minor inducement. Nah, ketika harga di sini adalah higher high, di sini higher low-nya, maka kita akan jalankan dulu. Nah, di sini kan sudah terbreak ya. Nah, ini buat penganut minor inducement, maka di sini adalah inducement-nya. Mereka sudah menganggap kalau di sini adalah valid higher high-nya. Nah, tapi buat yang menganut paham major inducement, misal seperti saya lebih memilih yang di major inducement, maka kita harus menunggu ada pola pullback lagi, kan dia harus naik dulu, bikin pullback kurang lebih seperti ini. Nah, ketika di break, baru ini adalah inducement-nya. Kurang lebih kan seperti itu. Jadi kita akan tunggu dulu harga menciptakan pola yang seperti itu. Kalau minor inducement di sini ya, di sini sudah menganggap minor inducement. Nah, terus kita jalankan lagi. Nah, kayak seperti ini. Ini kan sudah ada pullback ya. Ini sudah ada pullback yang berikan. Nah, dia sudah break dari level ini kan. Nah, berarti di sini itu sudah menjadi level yang berpeluang menjadi major inducement-nya. Jadi kalau dia terbreak akan menjadi major inducement. Misal ini di break. Nah, ntar ini ada pullback lagi. Nah, di sini ada pullback lagi ya. Berarti major inducement-nya itu di sini. Set. Nah, ini adalah major inducement-nya. Nah, ini buat penganut paham major inducement, berarti inducement-nya di sini, level higher high-nya itu ada di sini, di titik yang high sini ya. Gitu. Jadi paham ya perbedaannya. Di sini yang minor, di sini yang major. Jadi kalau minor dia bisa ada pullback di dalam, apabila dia terbreak maka sudah dianggap sebagai inducement. Tapi buat yang menganut major inducement, dia harus bikin pullback di atas level break-nya ini. Setelah level break-nya ini pullback dan di break, maka itu adalah inducement-nya. Semoga dapat dipahami. Jika masih bingung atau masih ada pertanyaan, bisa kita diskusi di grup atau di kolom komentar. Sampai jumpa di video Smart Money Cuan selanjutnya, dan terima kasih.